sesi yang kedua dari pengajaran kita dalam beberapa waktu ke depan, yaitu tentang kutuk, berkat, dan urapan. Kita masih melanjutkan tentang kutuk. Saudara boleh lihat, boleh langsung ditampilkan di slide-nya halaman yang ke-6 ya. Karena kemarin kita sudah sampai slide yang ke-5. Boleh dilihat, ada ayatnya di situ, Roma 1 ayat 28 dan selanjutnya. Saya bacakan dulu buat saudara ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, sebenarnya itu tanda atau ciri-ciri orang sudah kena kutuk. Saya mau beritahu saudara, antara benang merah surga dengan bumi, dengan kehidupan manusia, itu setelah jatuh dalam dosa, menjadi dua hal yang harusnya punya hubungan, tapi karena dosa menjadi tabir. Ada pemisah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau ialah segala dosamu. Jadi dua-dua ini adalah keadaan yang tidak baik, di mana ada satu kasus terpisah. Terpisah itu misalnya mic ini tiba-tiba tercabut. Dia mic tapi bisa berfungsi nggak bisa. Kalau sudah tercabut dari colokannya, maka sekalipun dia alat pengeras suara, dia tidak akan berfungsi. Betul? Apalagi lampu-lampu ini kalau tercabut, sekalipun dia adalah alat penerang tapi dia terpisah, konektornya terpisah, maka hanya namanya aja lampu, dia tidak akan bisa menjadi terang. Demikian juga orang karena kejahatan akan terpisah dari Tuhan. Dia akan menjadi manusia, dia akan tetap jadi Kristen, katakanlah kalau dia Kristen, betul? Tapi kalau dia hidup jahat, dia terpisah, tidak berfungsi. Amin. Ini tidak enak. Apalagi saudara, ayat berikutnya, yang membuat dia menyembunyikan diri. Jadi kejahatan membuat ada satu keadaan otomatis terpisah. Oh ya. Tapi saudara, kalau ada dosa, ini bukan hanya keadaan otomatis terpisah, tapi ini ada satu respon Tuhan. Wah, berat tuh. Dosa ini, kejahatan membuat orang otomatis terpisah, sehingga Anda tidak akan berfungsi. Tuh. Tapi dosa bukan hanya membuat keadaan terpisah, tapi membuat Tuhan punya respon. Respon Tuhan apa? Menyembunyikan diri. Boleh dibuka dulu ayatnya, biar saudara nyambung. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Nah, saudara lihat ya. Ayat 1 dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Artinya waktu kita membutuhkan pertolongan, manusia membutuhkan bantuan, Tuhan itu dia pakai cara yang dipahami manusia. Orang menolong pakai tangan, sehingga Tuhan juga pakai tangan. Amin. Dan ini juga satu ayat bahwa Tuhan yang kita sembah bukan patung. Punya tangan tapi tidak bisa berbuat, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Tuhan yang kita sembah punya tangan dan dia bisa menolong. Amin. Tapi waktu Tuhan mau menolong, ya, dia kasih tahu tangannya bukan kurang panjang, artinya bukan gak bisa. Tangan Tuhan itu lebih panjang daripada Fantastic Four punya tangan. Oh ya.
yang elastis itu lebih hebat. Kalau Fantastic Four cuma sampai berapa meter, Tuhan langsung dari surga, ya. Dia tangan itu untuk menyelamatkan. Makanya seringkali mungkin kita mendengar khotbah-khotbah populer, waktu Anda angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kan itu sudah umumnya. Hari ini saya mau sampaikan yang lain. Kemudian pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan yang kita sembah punya telinga, dan telinganya dia pakai untuk mendengar. Tetapi yang menjadi penghalang, buka ayat 2, apa katanya? Nah, ada tetapinya. Tetapi yang merupakan pemisah. Nah, ini pemisah, ulang-ulang saya sampaikan, pemisah itu seperti tirai di belakang kita ini, saudara. Kita bisa lihat ada orang di situ, tapi kita nggak bisa bersentuhan, terpisah, ya. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, terpisah, ya. Jadi ada yang membuat ini sebenarnya satu kondisi masih agak baik ini, saudara. Kita bisa lihat ada orang di sebelah, cuma kita nggak bisa hampiri. Amin. Kejahatan membuat kita tahu ada Tuhan, tapi kita nggak bisa dekat sama Tuhan. Tapi saudara, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada satu statement yang lebih berat, yaitu respon. Tuhan akhirnya respon. Orang yang hidup dalam dosa, Tuhan punya respon, sembunyi. Kalau sembunyi, saudara benar-benar tidak tahu dia ada di mana. Betul? Dua-duanya tidak baik. Dua-duanya tidak ada yang enak, saudara. Tapi yang satu itu ada respon, Tuhan sembunyi. Kalau Tuhan sembunyi, ini bahaya. Jadi kalau kita lihat kenapa negara-negara maju, Amerika, benua ya, bukan negara Amerika Serikat, benua ya. Saya bicara benua Amerika, benua Eropa, negara-negara maju yang hebat. Sepertinya Tuhan ditaruh di nomor sekian, betul nggak? Mereka sudah tidak hidup lagi pakai seperti kita orang Timur ini, orang Indonesia ini masih dikit-dikit Tuhan. Mereka sepertinya Tuhan sudah nomor kesekian, Bapak Ibu. Itu sebenarnya tanda kutip. Dan selalu lihat buah-buah daripadanya. Ada orang sudah hidup bersama, tidur bersama, ya, tidur bersama, tidak menikah. Sudah punya anak 1, anak 2. Lucu, saudara, kalau saudara nonton film, anaknya sudah 2, baru laki-lakinya lamar ceweknya. Will you marry me? Yip, anak sudah 2. Tahu nggak? Anak sudah 1, anak sudah 2, baru si taruhlah Mr. Aro kan, Mr. Aro. Dia ada bunga di sini loh kan. Dia padahal anak dia sudah produksi anak 2 biji begitu kan. Dia sudah produksi anak, baru dia lamar itu cewek, kan ada yang salah. Kan harusnya sesuai kan, norma-normanya harusnya ada. Tapi bagi mereka itu bukan masalah. Paham ya? Dan norma itu sudah mulai ada di Indonesia, sudah mulai masuk. Nilai-nilai itu, kapan hari saya doakan orang di Bali, ya, kapan hari saya doakan orang dari Palangkaraya datang. Sudah mulai. Mereka hidup bersama. Tidak peduli lagi dengan ini. Dan itu tanda-tanda kutuk. Sekalipun mereka waktu berjumpa dengan kita begitu, begitu humble. Begitu enak. Hai, apa kabar Pak? Lama nggak berjumpa. Gimana? Hangat ya. Tuh lihat. Kadang kita tidak menyadari bahwa ada satu suasana kutuk karena ditutupi dengan keinginan kita, kebutuhan kita akan rasa penerimaan dan rasa hangat. Hai Pak, apa kabar? Udah lama gak ketemu, ngopi dulu yuk. Apalagi kalau ditawarin kopi. Apalagi kalau diajak makan di restoran. Sehingga jadi bias. Tanya, istrinya ya? Oh bukan. Anaknya? Ya anak. Tapi kok bukan istri? Emang bisa? Enggak, ini mami dari anak-anaknya. Kenapa bukan istri? Ya kami belum lah. Paham gak saudara? Ini kan sudah ada yang kurang pas. Ya, kita ini bicara dalam konteks kekristenan. Coba kembali ke slide. Jadi orang yang tanda-tanda ciri kutuk itu tidak mau mengakui Allah, ateis, ya, tidak mau mengakui Allah. Hidup. Saya pernah pelayanan dari Medan menuju
Ajibata mau ke Pulau Samosir. Waktu itu belum ada tol, jadi masih sekitar 5-6 jam naik taksi dari Medan sampai daerah Ajibata ini, ya. 5-6 jam. Di sana taksinya keren. Sebelum ada Gojek, Gokar online tuh Sumatera sudah visioner. Tepuk tangan buat orang Sumatera. Ya, kenapa visioner? Karena di sana taksi itu pakai Innova. Pakai mobil keren lah. Ada namanya Paradet. Kalau ada yang saudara tahu, Paradet taksi, zaman dulu ada macam-macam namanya lah. Jadi waktu kalau orang nggak ngerti bingung. Di sana tidak ada pakai label taksi, nggak ada pakai label Gokar, apalagi Maxim, InDrive, nggak ada. Pokoknya di bandara mereka sudah siap. Nanti kita akan beberapa orang. Jadi bukan booking sendiri, nanti beli kursi. Jadi kalau mobilnya Innova itu mungkin 5 kursi apa 6 kursi. Mereka juga nggak yang menyiksa kita. Nah kalau kursi depan lebih mahal. Nah karena saya hamba Tuhan, saya belilah kursi yang tengah-tengah saja lah kan. Nah di samping saya ada orang Argentina. Makanya saya selalu bilang persiapkan dirimu. Ada orang Argentina, wajahnya ganteng menarik. Dan begitu kami masuk kan dulu berdiri dulu di situ, dan di belakang ada, saya lupa lah, ada 2 orang, jadi di belakang cukup 2 orang, lalu kami di tengah juga 2 orang, lalu supir, jadi waktu itu kami cuma 5 orang, ada ibu-ibu di depan ya, depan 1. Lalu si orang Argentina ini bilang begini sama saya, please, nah, sopan sekali ya. Lalu mungkin dia lihat saya orang Indonesia, bilang silahkan, ya, dengan logat bule yang terbata-bata. Oh, thank you. Dulu. Lalu begitu dia mulai makan snack, 6 jam loh di jalan saudara. Begitu dia mulai makan snack apa, dia tawarin snack. Gitu. Nah, kita bahasa Inggrisnya kan jatuh bangun, tau? Tahu kan bahasa Inggris jatuh bangun? Kalau dia pakai bahasa Inggris, kita jatuh dan kita bangun lagi. Itu namanya jatuh bangunnya saya agak beda dengan jatuh bangun itu saudara. Tapi begitu ditawarin enggak, tapi ditawarin lagi ada roti ya, 2-3 kali ditawarin ya, sopan santun saya terima juga. Sebenarnya dari tadi sih pengen semuanya, cuma kan jaim ya, terima. Akhirnya mulailah dengan bahasa Inggris yang seadanya, saya tanya, where you come from? Oh, you can speak English. Ya, little lah. Ya. Kita mulai ngobrol. Dia bilang, I'm from Argentina. Wow, Argentina. Bisa bahasa Indonesia saja ya, karena saya udah lupa bahasa Inggrisnya. Wah, Argentina. Nah, saya mulai itu dari hal-hal remeh. Oh, you know Maradona? Maradona is not good. He's died, katanya. Ya memang betul. Now is Messi, era Messi begitu. Oh ya Messi, I know Messi. Terus dia bilang, Messi not tall. Dia bilang, Messi tidak tinggi. Kayak kamu, katanya. Peter katanya, agak lebih tinggi sedikit dari Anda. Oh ya saudara, yang penting asik ngobrol kan. Singkat cerita kan 6 jam ya, kurang lebih 5 jam, 6 jam ngobrol-ngobrol. Sampailah ke suatu titik, kamu suka melancong, kamu suka jalan-jalan. Oh ya. Terus saya tanya, apakah kamu punya agama? Do you have a religion? No. What is religion? Apa itu agama? Religion is buatan manusia, agama itu buatan orang. Yang penting saya tidak ganggu orang, orang tidak ganggu saya. You baik-baik, I baik-baik, sudah kita jalan. Oh gitu. Pernah dengar Yesus? Oh iya, aku tahu Yesus. Yesus bagus. Dibilang gitu. Yesus bagus pakai bahasa Indonesia. Kalau orang bule itu bilang bukan Yesus hebat, Yesus bagus. Nah, gitu kan? Yesus bagus. Oh gitu. Kenapa kamu bilang Yesus bagus? Pengikutnya banyak, katanya kita begitu. Jadi bagus karena pengikutnya. Wah, mulai penginjil. Bayangkan saudara, bahasa Inggris jatuh bangun, penginjilan pakai bahasa Inggris lah. Kalau bahasa Indonesia mah tutup mata juga aman, sambil mimpi juga bisa bertobat dia. Ini pakai bahasa Inggris, saya bergumul gimana ngomongnya. Tapi waktu itu kasih karunia Tuhan saya bisa ngomong bahasa Inggris. Singkat cerita dia ngomong begini. Kamu bisa doakan saya dan keluarga saya? Bisa.
keluarga kamu ada di mana? Saya punya banyak keluarga. Di mana? Saya punya 2 anak di Argentina. Istriku di sana ada 2. Saya juga ini nanti habis dari Indonesia saya ke Thailand. Di Indonesia istriku ada di Bali. Anak saya 1. Lalu saya mau ke Thailand. Saya lupa sudah 1 atau 2. Nanti saya ke Singapura. Intinya dia tanam benih di mana-mana. Luar biasa. Jadi saya lagi mikir, kasihan sekali. Ada orang sudah keliling dunia untuk tabur benih kan? Sementara ada kita yang mau tabur di mana juga tidak tahu. Saya bingung. Pas dia ngomong, gimana cara doanya ya Tuhan? Dia dengan begitu udah singkat cerita ada kenalan sedikit ya bahwa Tuhan mengasihi dia, maka dia bilang kalau begitu bisa kamu doakan saya, doakan keluarga saya pikir keluarganya ada di mana kan begitu ya. Yang normal itu mungkin di Argentina. Ternyata begitu dia sharing, saya punya keluarga ada di sini, ada di sini. Terus dia bilang kemungkinan saya ke Makassar juga ada cewek lagi cinta saya juga mau menikah lagi. Ampun dah Tuhan Yesus, saya bilang ini bukan bicara suku-sukunya ya, paham ya? Nah memang ada yang seperti itu. Nah ini ciri kutuk saudara. Bagi dia selama dia bertanggung jawab, dia bilang setiap bulan I give them money. Saya kasih mereka uang, berapapun yang mereka minta. Saya tanya kamu kerja apa? Pokoknya uangku banyak, gitu katanya. Jadi dia nggak kasih tahu, karena mungkin bagi orang bule itu rahasia ya kan, baru kenal di situ. Intinya dia bertanggung jawab. Saya tanya kira-kira biar berapa kamu kasih? Ya, kalau dirupiahkan itu satu keluarga itu dia kasih 25 juta kurang lebih. Cukup dong. Kan gitu. Makanya ngeri kali. Bayangkan berapa anak dia kasih kurang lebih ya segitu. Pas dia bilang sekian dolar waktu itu dengan kurs dolar waktu itu ya saya lupa. Jadi ini kutuk saudara. Kutuk membuat tidak lagi mengakui Allah. Dan dia akan hidup dalam kebenaran. Saudara lihat tadi ayatnya, pembenci Allah, kurang ajar. Ini ayat Alkitab. Kalau kita pakai norma yang benar, kehidupan begitu baik apa kurang ajar saudara? Kurang ajar. Minta maaf, ini ayatnya bukan saya yang ngomong. Apalagi congkak, sombong. Bagi dia karena dia bisa membiayai anak-anaknya di beberapa negara, beberapa kota, nggak ada masalah. Ya, jahat, pandai dalam kejahatan. Karena saya juga mikir masa istri-istrinya tidak nanya gitu ya. Nah berarti ini kan sudah satu dunia yang memang saya percaya tidak mungkin istri-istrinya adalah orang-orang yang takut Tuhan. Kalau perempuan itu takut Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak tolong dia supaya tidak menikah dengan laki-laki seperti itu. Amin. Pasti ini juga mereka orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu ayatnya tidak berakal, tidak setia. Gimana mau setia? Dia datang misalnya ke Jepang, ke Thailand, ada cewek cantik, dia suka, ya sudah cocok saja kan? Jadi tidak ada kesetiaan. Sementara hubungan itu harus didasarkan dalam kesetiaan. Klik slide berikutnya. Nah, pikirannya kotor, perbuatannya tidak pantas tadi ya. Jadi punya banyak pasangan, anak di mana-mana. Saya pikir bukanlah perbuatan yang pantas. Amin. Bukan perbuatan yang pantas. Kemudian, ini dia ciri kutuk berikutnya, kenal Allah tapi tidak memuliakannya. Jadi kenapa tidak memuliakan? Ada tabir, saudara. Ya, yang tadi ada pemisah. Jadi tidak bisa untuk datang menyembah Tuhan. Kemudian pikiran sia-sia. Siapa di sini yang ada masalah dikit pikirannya, aduh, mati sajalah. Ini pikiran sia-sia, hati-hati. Kalau ada baru masalah dikit, mati sajalah. Saya pernah doakan orang, saudara, mulai dari utangnya cuma ratusan ribu sampai utangnya 1 triliun. Benar, saudara? Pendetamu ini pernah mendoakan orang yang sampai punya utang 1,2 triliun. Itu bukan orang biasa dan saya tidak akan beritahu mereka siapa. Tuhan latih saya mendoakan orang mulai dari utang ratusan ribu, teman-teman. Kemudian begitu jadi pendoa, bertumbuh belasan tahun, mulai dari utang 2-3 juta. Lalu setiap kali orang punya utang, karena 2-3 juta kan kita benturkan ke diri sendiri, betul ya? Wah, 2-3 juta kalau saya punya utang itu berat juga ya. Tapi kemudian Tuhan latih mulai doakan orang punya utang puluhan juta.
membenturkannya udah nggak bisa lagi. Ketika mulai ya kan, mau benturkan puluhan juta, lalu mulai diajak Tuhan. Begitu kadang mendoakan orang itu, saudara, Tuhan itu baik. Dia tidak langsung tiba-tiba kamu baru terjun dalam dunia doa, langsung kamu dihadapkan orang masalahnya 1 triliun. Nggak mungkin. Kamu setia dulu. Setiap perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Katakan amin. Puluhan tahun Tuhan latih saya, bukan sebentar. Lalu tiba-tiba mulai ketemu pengusaha atau manajer atau kelas presiden, direktur, saudara, utangnya mulai ratusan juta. Begitu ratusan juta, bertobat saya tidak lagi benturkan dengan diri saya. Nggak akan bisa. Jadi supaya kita mendoakannya murni, saudara. Kadang-kadang kita melayani benturkan diri terus, nggak boleh. Anda adalah alatnya Tuhan, katakan amin. Amin. Nggak boleh langsung dibenturkan, berapa itu ratusan juta, enak kali ya. Nggak boleh begitu. Lalu Tuhan mulai latih doakan orang punya utang sekian miliar, 3 miliar, 4 miliar. Waduh, itu sampai bisa 3 hari itu saya mikir, Tuhan tolonglah Bapak ini 3 miliar. Lalu Tuhan bawa saya doakan orang punya utang 450 miliar. Wow, itu waktu itu pikir saya udah gede banget itu. Ya memang betul karyawan itu sudah ribuan, saudara. Saya pikirkan, puji Tuhan, Tuhan tolong beliau usahanya, bukan tolong dalam 1 hari. Kita pendeta menyaksikan cuma beberapa menit, kan gitu ya. Tapi proses, bayangkan utang 450 miliar sekian itu bukan dipulihkan dalam 1 minggu. Itu saya bisa doakan beliau 1-2 tahun itu. Nanti dia bilang, Pak, puji Tuhan, ada mujizat. Kalau proyek ini berhasil, utang 50 miliar bisa lunas, bla 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 bla. Sampai akhirnya kasih karunia Tuhan. Tiba-tiba sekali waktu doakan pengusaha, matanya itu tajam sekali. Jadi saya juga tidak berani tatap. Jadi saya khotbah di kantornya, ternyata dia lagi cek. Kadang-kadang orang kalau sudah kelas atas begitu, saudara tidak bisa bersembunyi di balik tameng, saya pendeta. Nggak bisa. Saya doktor teologi, nggak bisa. Karena dia sudah ketemu segala macam orang. Paham nggak? Dia bukan ketemu 1-2 orang. Kau mau jual apa? Jual koyo? Nggak bisa, saudara. Lalu dia perhatikan khotbah saya. Lalu dia selesai ibadah makan, dia kasih tahu sama petingginya, saya nggak tahu jabatannya apa, bilang begini. Pendeta ada waktu. Oke. Lalu dikasih tahu, Pak Bos mau ngobrol sama Bapak. Wih, gitu ya. Dari tadi saya lihat, tadi sepanjang khotbah matanya tajam kali. Jangan-jangan kalau ngobrol berdua, dia silet saya. Gitu ya. Udah, lalu pas ini oke, masuk ruangannya mantap, ya namanya Big Boss ya. Ruangannya keren habis lah, bagus lah. Sesuai lah dengan utangnya. Kira-kira begini. Saya bilang, Pak, saya diberkati dengan khotbah Bapak. Oh ya, terima kasih Pak. Saya mau cari orang yang bisa mendoakan saya. Sudah banyak yang doakan saya. Saya juga bingung gimana caranya. Kalau Bapak bisa doakan saya, jadi ini persis seperti kasus siapa namanya itu, Yusuf atau Daniel. Kalau Bapak bisa doakan saya rindu sekali ada mujizat. Lalu saya tanya, apa yang didoakan? Katanya Bapak berdoa. Ya Bapak berdoa, apa yang perlu didoakan? Lalu orang kalau udah berat masalahnya begitu. Makanya saudara, nggak bisa kita gaya-gaya. Ulang-ulang saya bilang, masuk hadirat Tuhan. Kamu kalau ketemu orang begitu, nggak bisa kamu keker-keker, nggak bisa. Harus kamu sudah terbiasa dalam hadirat Tuhan dulu. Amin. Dan itu sudah di situ. Itu udah di Big Boss itu. Dia bodyguard ada di kiri kanan. Belum bosku itu di gedung lantainya lantai berapa saya tidak perlu sebutkan. Nanti saudara tebak-tebak, jangan begini kan itu. Jadi cukuplah kesaksiannya sampai di situ saja. Lalu begitu saya bilang, tadi yang main musik mana? Ada di situ. Begitu saya lihat, lihat wajahnya. Maksudnya pemain musik bukan pemain musik kita, pemain musik yang ibadah itu. Diluruskan dulu.
Bukan komersil kita. Begitu saya lihat, aduh nggak boleh. Nanti ini rahasia beliau karena orang yang musik ini belum siap. Kita harus lihat hatinya saudara. Meskipun wajahnya manis, bagus, gagah, sepertinya rendah hati nggak bisa. Lalu saya bilang, saya pinjam gitar saja. Lalu saya pinjam gitar, mulai nyanyi doa. Pas berdoa saudara ini benar. Saya lihat penglihatan seperti bola biliar nol itu banyak kali nolnya. Wah. Dan itu sudah jatuh timpa kepalanya semua nih. Tung 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 tung. Wah. Kan kita nggak ngerti, jadi jangan sok-sok jago lah. Apa ini? Langsung saya, udah selesai amin. Gimana, Pak Pendeta? Bagaimana hasil doa? Padahal nggak seret, nggak seret, pura-pura minum. Karena saya juga tidak mengerti. Kan kita itu hanya ditolong oleh Tuhan. Kan saya cuma lihat semacam seperti bola biliar apa bola golf itu banyak tung 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 tung. Lalu saya bilang, tadi saya lihat, saya juga tidak tahu apa yang didoakan Pak. Tadi saya lihat itu banyak sekali bulat-bulat seperti bola biliar, seperti angka nol banyak. Hanya ngomong itu saudara. Makanya penting jaga tulus hati. Amin. Saya sendiri gak ngerti bahwa bola miliar itu artinya utang. Saya cuma lihat bola-bola begitu. Begitu ngomong langsung istrinya menangis. Langsung dibilang, tuh kan Pi, tadi udah kuliah itu bapaknya bisa baca kamu. Baca apa? Emang gua lagi kalistung. Itu. Lalu suaminya mereka namanya laki-laki kan gagal. Orang kaya. Kalau yang beneran kaya saudara terlihat dari penampilan. Kayaknya habis tinggi. Saya lihat orang-orang itu tinggi. Jadi saya itu seperti kecil di tengah-tengah raksasa. Tingginya itu mungkin kayak bapak begini, tapi keren lah. Wih, mantap. Keren habis. Bapak juga keren sih. Baru dia bilang, langsung yang lain keluar. Yang lain keluar. Dia tutup pintu. Tinggal kami bertiga dalam hatiku, selesailah saya. Apa ini? Baru cerita semua. Kami 1, sekian triliun. Wah. Makanya semakin keren orangnya, semakin banyak hutangnya. Jadi lebih baik kita jangan keren-keren. Kayak pendetanya biasa-biasa saja. Gak ada hutang. Amin. Dia mulai cerita. Di situ saya lihat iya ya, kita pendoa tidak bisa membenturkan semuanya dengan diri kita. Melayani nggak boleh, kita benturkan dengan pemahaman. Intinya kita kasih karunia Tuhan melayani mereka. Ya, saya tidak akan sebut usahanya, nanti saudara klik Google ada orangnya, bahaya nanti ya. Lalu mulai. Terus setelah pernyataan enak, benar, dia tanya, gimana caranya Pak biar saya bisa lunas utangnya? Nah ini yang tidak enak. Ya, mana saya tahu gimana caranya. Gua bukan pebisnis, saya juga tidak ikut ambil. Tapi kan orang kalau lagi berbeban berat kan akan bertanya. Makanya kemarin saya beritahu saudara, kita di sini doa malam. Ya, saya ingin ajar saudara. Karena ada tanda kutuk itu nanti sekarang semakin bias masuk dalam pelayanan. Ya, gereja sekarang itu secara umum ada 2. Saya tidak bicara merek. Yang pertama ada gereja yang membangun panggung. Panggung itu artinya perform, penampilan. Keren. Semua disetting. Tapi ingat, gereja bukan bangun panggung. Gereja adalah tempat membangun mesbah, tempat terjadinya pengorbanan di altar itu, di mana Abraham pernah mengorbankan Ishak di situ, tapi tidak jadi. Amin. Jadi saudara perhatikan, saudara mau mengikuti gereja yang perform, panggung, atau gereja yang adalah altar? Karena akhir zaman sudah di depan mata. Yang kedua bicara pelayannya.
Pelayannya ada yang disebut preacher atau pengkhotbah, dan ada yang disebut imam atau orang yang mendamaikan di hadapan Tuhan. Sekarang di perform di panggung-panggung banyak preacher. Hebat khotbah. Bikin habis nangis, ketawa, habis ketawa, nangis lagi. Hati tergoncang. Bagus. Tapi nggak ada tobat. Tapi saudara tahu kalau hamba Tuhan itu jadi imam. Kalau saudara ingat kisah tabernakel, setiap kali imam mempersembahkan korban, kakinya harus diikat dengan giring-giring. Ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Jemaat itu ada di pelataran. Sekalipun semua sekarang zaman Yesus kita semua bisa ke Tuhan ya, tapi ini konsep. Saya pengen saudara memahami konsepnya. Jemaat zaman dulu cuma di pelataran, di halaman. Lalu para pelayan kaum Lewi ada di ruang kudus. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Kenapa? Karena dia yang mendamaikan. Dan saudara tahu kenapa diikat dengan giring-giring? Karena kalau terlalu lama dia di dalam, maka kaum pelayan dia goyang. Kalau imam besar tidak membalas, berarti sudah mati. Maka ditarik. Kan? Tapi begitu mungkin 2 jam, 3 jam, saya nggak tahu karena saya belum ada di zaman itu. Paham ya? Digoyang, ternyata dibalas. Oh, berarti masih hidup. Saya mau tanya, saudara tahu nggak kenapa dia mati? Saudara tahu nggak kenapa imam mati ketika dia mengadakan pendamaian? Bukan mati karena dosanya, tapi mati karena dosa jemaat yang dia bimbing. Ternyata dia salah menimbang. Harusnya korban yang dipersembahkan ini contoh ya, itu sekelas dengan lembu sapi. Tapi mungkin informasi yang didapat oleh imam kurang tepat. Lalu waktu dia mengadakan pendamaian di ruang maha kudus, yang dia bawa cuma sekelas kambing domba. Tuhan tidak berkenan. Orang yang di pelataran aman-aman, imamnya yang mati. Paham saudara? Harusnya konteks melayani Tuhan. Jadi imam itu nggak gampang. Sekarang mah pengkhotbah kita hari ini, pastor AABB, ya? Pastor BBCC. Gitu kan? Bangga saudara. Semakin saudara baca Alkitab, saya kalau boleh tinggalkan status imam aja saya tinggalkan. Tapi kan Tuhan sudah berbicara, bukan baru. Dari saya mengambil keputusan melayani Tuhan karena dia tahu suara Tuhan. Amin. Itu sebab kenapa saya harus mendoakan orang. Imam tetap yang menyelesaikan adalah Yesus, karena darahnya yang mati yang dicurahkan bagi kita, bukan darah saya. Amin. Tapi proses sebagai imam itu nggak bisa berubah. Jadi bukan sekedar preacher, khotbah enak di telinga, enggak. Kamu jadi imam. Amin. Terserah, saudara mau ikut yang preacher atau mau ikut yang imam. Dia yang berjuang untuk rohani, itu imam. Kalau preacher enggak, Bapak Ibu saudara tahu? Nah, gitu. Itu ilmu-ilmu gitu. Saudara belajar di mana-mana dapat. Tapi ilmu imam hanya saudara dapat di kaki Tuhan dan saudara dapat di firman Tuhan. Amin. Kalau kembali kepada kesaksian, saya cuma ingat, kenapa dia suruh tanya saya bagaimana caranya? Saya kan tidak tahu. Baik Pak, kalau gitu kita doa lagi. Kenapa saudara tahu? Kenapa kadang saya doain orang dari pagi sampai malam, sore sampai malam? Karena imam. Amin. Harus tanya apa ini masalahnya. Terus bilang kita doa lagi Pak. Doa istri mulai sibuk. Wah ini kayaknya lama. Mulai sibuk segala makanan datang. Wah enak. Jadi perut tengah aman. Ya, jangan sampai pendoanya pingsan. Karena kampung tengahnya enggak diisi. Segala macam yang saya tidak tahu itu dipesan di mana. Itu ada di mana. Pokoknya enak lah. Pas berdoa
Tuhan kasih lihat, Pak, di rumah Bapak, ada Bapak punya satu rumah model begini, ada model begini. Matanya tambah menyala. Dia tanya istrinya, siapa yang kasih tahu Pak Pendeta saya punya rumah itu? Apa sih berantem mereka di depan saya? Kadang-kadang pernyataan Tuhan bisa bikin orang berantem, saudara. Karena mereka nggak siap. Nah, ditanya kan, siapa suruh kau tanya? Langsung bilang, Bapak ada waktu? Ada, Pak. Tapi dia masih penasaran, panggil si itu. Misalnya presiden direktur Kamenesa, kan CEO ini kan. Bla bla bla. Ada cerita rumah saya model begini. Wah, ada Pak, orang kami juga baru kenal pendeta ini. Gitu ya. Langsung kami pergi. Kapan lagi disupirin sama bos? Jadilah pendeta yang suka berdoa. Disupirin sama big boss. Jadi pas jalan turun dari gedungnya semua hormat. Saya juga ikut dihormat. Itu. Amin. Jadi ini senyum. Padahal ada kali satpam melihat muka saya nggak senang, begitu lihat saya sama bosnya. Selamat pagi, selamat sore Pak. Selamat. Orang Indonesia tiba-tiba jadi Jepang. Jepang yang gini kan? Tiba-tiba hormat semua. Yang hati saya, keren habis. Yang tahu pakai mobil keren lah, tahu itu mobil apa. Yang penting harus berani ngomong. Begitu saya duduk, berasa saya kayak bayi di kursi, karena kursinya besar sekali. Kan dia tinggi. Lalu dengan sopan, Pak, ini naikin joknya bagaimana? Oh, dari sini Pak, elektrik semua. Cukup enak kali. Kalau ada rem dimainin, Lalu sudah nyaman Pak, terima kasih Pak. Sampai ke tempatnya persis tuh penglihatan. Lalu dia bilang, apa yang harus saya lakukan buat barang ini? Kalau Bapak mau dipulihkan, yang pertama bertobat. Barang ini dihancurkan. Ini. Lalu berdoa lagi. Bapak juga punya tempat model begini. Langsung dia bilang, ini orang lebih dari dukun. Karena memang begini saudara, kita orang Kristen terbiasa kalau ada orang tahu sesuatu itu dukun, bukan hamba. Singkat cerita Bapak Ibu, begitu doakan beliau, close hari itu dia bilang, Pak, saya sesak napas, katanya begitu. Close dulu, Bapak ini berat sekali. Nanti saya antar Bapak ya, kan mobil saya parkir di tempat dia. Nanti saya antar Bapak ke situ. Nanti kita cari waktu lagi. Dalam hati saya yang penting aku pulang dengan selamat Pak. Aku masih rindu sama istri dan anak-anak. Selesai saya diantar, kami pulang saudara. Tak lupa bikisan dibawa pulang kan. Yang enak-enak itu. Bawa pulang. Pak bungkus, mau Pak ya? Oh nggak usah, dalam hati saya udah nggak usah ngomong tahu. Nggak usah ngomong tahu. Kan kita jadi enggak, kami tangan yang satu gini. Beliau rendah hati loh. Untuk ukuran seorang big boss itu sangat rendah hati. Amin. Selesai. Nah, saudara doakan beliau bertahun-tahun saudara. Bertahun-tahun sampai utangnya, asetnya sekarang lebih besar dari utang. Kalau aset sudah lebih besar dari utang, maka usaha sudah. Ada saja saudara dapat proyek dari pemerintah, ya, dapat proyek dari mana-mana saya tidak tahu dan saya tidak akan kasih tahu sedetail-detailnya supaya saudara tidak tebak-tebak. Apalagi ini direkam nanti tebak-tebak ini perusahaan apa ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu begitu dicek ada hal-hal yang beliau lakukan itu buah dari kutuk. Kenapa? Dia masih memelihara benda-benda berhala yang dia tidak tahu, tapi nenek moyangnya pelihara. Ini mengenal Allah, dia memuliakannya. Nah, pikiran sia-sia. Jadi kembali ke pikiran sia-sia. Ada orang baru utang cuma 3-4 juta, mati aja 3-4 juta. Ini utang ratusan miliar sampai tidak pernah saya dengar orang yang utang sebesar itu bilang mati aja aku enggak. Mereka semangat. Paham maksud saya? Kalau dari nominal kan ini yang miliaran sampai kan dengernya aja udah pingsan tiap hari kan.
Tapi mereka ada semangat, Bapak Ibu. Masa utang cuma beberapa juta, belasan juta? Aduh Tuhan, aduh. Ini ada yang salah. Berarti ada kutuk. Masa cuma utang? Ya ampun ya. Saya bukan mengecilkan uang, tapi paham maksud perbandingannya ya. Ini yang miliaran sampai T. Dari banyak orang yang saya doakan, tidak ada mereka bilang, saya tanya, Pak, ada keinginan ini? Enggak, Pak. Ngapain? Gampang. Paling saya dibangkrutkan. Saya ngapain? Saya masih pengen hidup. Ya betul. Ini utang cuma utang berapa deh? 28 juta, Pak. Terus aku sudah gak kuasa lagi. Ya elah, 28 juta bandingkan sama yang 500 M. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Semua uang itu bernilai, paham ya? Tapi kenapa utang yang masih dalam batas wajar dia mau bunuh diri, itu tanda kutuk. Pikirannya bodoh. Baru utang belasan juta, puluhan juta, pengen mati, hatinya bodoh. Hatinya gelap. Betul? Nah, ini tanda kutuk. Nah, menggantikan penyembahan kepada hal dunia, ini lain lagi. Binatang, burung, makhluk, Roma 1 ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Hati mereka bodoh dan gelap. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Next. Nah, nasib buruk. Nah ini, ada orang jahat dan jahat, dia ikuti nasib buruk, saudara. Ya, apalagi hidup foya-foya. Jadi ada yang sisi kiri nasib buruk karena jahat, ada sisi kanan hidupnya foya-foya, ya, hedonisme. Terus ada lagi yang sisi tengah hidup dalam perzinahan. Pikirannya cabul. Perzinahan. Itu kayak tadi Argentina tadi ya. Itu kan perzinahan, saudara. Dia ada punya pasangan di mana-mana. Terus orangnya suka menjerat orang-orang yang lemahnya iman. Ini biasanya laki-laki menjerat cewek-cewek yang materialistis, atau sebaliknya cewek-cewek menjerat laki-laki yang tidak punya iman. Itu ayatnya coba 2 Petrus 2. Dan akan mengalami nasib buruk sebagai upah kejahatan mereka. Orang jahat itu, saudara, ada kutuknya. Dia akan mengalami nasib buruk. Kemudian foya-foya pada siang hari dianggap sebagai kenikmatan. Terus mereka adalah kotoran dan noda, mabuk dalam hawa nafsu. Mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, maka mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah, hati mereka terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Saya mau tanya sama saudara, jujur jawab. Pernah nggak saudara menonton film atau melihat langsung ada orang yang sepertinya wajahnya itu penuh dengan nafsu? Ada ya? Mungkin kita nggak menghakimi, tapi kalau mau jujur, mungkin pernah kita mengalami. Betul ya? Pernah saudara, ada itu. Kalau kita mau jujur. Nah ini yang Alkitab bilang. Nah, ini ciri-cirinya. Next lagi. Kita makin lebih jauh, lebih dalam, ya. Tanah dan kota gersang. Kutuk juga membuat satu wilayah jadi gersang, ya. Yeremia 23 ayat 10. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini gersanglah negeri, layulah padang-padang, rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Bapak Ibu, ini saya ambil satu contoh ayatnya banyak ya. Jadi kutuk membuat tanah tidak diberkati. Ya, di tanah Batak, orang Batak mana angkat tangan? Di daerah Tarutung, sebelum datangnya Nomenser, ada pembawa Injil pertama, namanya Samuel Munson dan Henry Liman. Jadi orang di sana bilang Munson dan Liman. Hari matinya Munson dan Liman adalah hari lahirnya Nomensen di Pulau Nordstadt di Jerman. Ya, mereka yang pertama diutus dari Zending ke tanah Batak, bangsa Batak, namanya Munson dan Liman. Tapi mereka oleh kasih karunia Tuhan mungkin tidak benar-benar mempersiapkan diri seperti Nomensen. Nomensen belajar bahasa Batak loh.
Saya mau tanya saudara, siapa yang bikin Alkitab bahasa Batak? Ada yang tahu? Bukan orang Batak yang bikin Alkitab bahasa Batak. Yang bikin Alkitab bahasa Batak orang Jerman, namanya Nommensen. Paham? Luar biasa. Dan yang mungkin disempurnakan oleh orang-orang lain. Tapi yang pertama adalah mereka itu. Nah, Munson dan Liman ini waktu datang ke tanah Batak, ini sejarah tidak bisa dibohongi saudara. Mungkin kasih karunia-Nya tidak mempersiapkan diri baik-baik, sampai di sana ditangkap oleh raja-raja di sana, lalu dibunuh. Ya, dibunuh. Tempatnya itu ada di Tarutung. Tempat pembunuhan itu dibikin tugu, namanya Tugu Munson dan Liman. Tahu tugu? Tugu itu semacam apa itu ya? Batu ya. Bukan figura, batu lah. Ada kisahnya itu di sini, mau ada tahunnya saya lupa, nanti saya buka di Google saja ya. Waktu itu saya bukunya ada. Jadi dibunuh di situ saudara. Dan di tempat pembunuhan itu ada sungai mengalir, bagus sekali. Tapi menurut kesaksian waktu kami datang ke situ, tidak ada satu tanaman bisa hidup di daerah itu selain rumput-rumput dan bambu-bambu liar. Secara logika masuk akal nggak? Itu ada tanah subur, ada sungai mengalir, tapi tidak ada yang tumbuh. Bahkan saya tanya, jangan-jangan orang takut? Bisa juga Pak Pendeta. Jangan-jangan orang takut untuk bercocok tanam karena tempat itu bagi mereka tempat terjadinya pembunuhan. Singkat cerita, kami berdoa, saudara. Kami berdoa kepada Tuhan di situ. Kita putuskan segala kutuk daripada pembunuhan Munson Liman. Dan saya percaya berdoa bukan hanya kami, ada banyak gereja juga akan berdoa di situ. Amin ya. Berdoa memutuskan kutuk. Tapi intinya salah satu yang berdoa adalah kami. Berapa tahun kemudian kami datang lagi, ketemu dengan camat atau apa gitu, sudah jadi sawah yang baru. Tadinya bertahun-tahun, itu Munson Liman mati tahun 1800. Tidak dikelola. Tapi setelah didoakan, dikelola menjadi ladang yang bagus. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kutuk bisa membuat tanah jadi gersang. Ya, kita lihat lagi kutuk Adam dan Hawa. Tahu kutuk Adam dan Hawa? Engkau dari debu tanah dan akan kembali ke tanah. Susah payahmu kau dapat dari tanah. Makanya Adam harus susah payah kerja. Tapi di dalam Yesus kalau saudara sungguh-sungguh kutuknya dibebaskan. Perempuan juga dapat kutuk. Apa? Susah payahmu melahirkan kubuat sangat banyak. Itu sebab kemarin saya sudah khotbahkan, kenapa Tuhan Yesus harus memakai rahim Maria untuk memutuskan kutuk itu. Karena kalau tidak, maka kutuk dalam kandungan tidak akan selesai. Amin. Kemudian rumah penuh masalah. Nah, ini makin mengerucut. Rumah kita aman-aman ya. Amin. Amin ya. Paling masalahnya apa? Bocor sana sini itu. Tapi paling enggak rumah masih damai-damai ya. Amsal 3:33. Kutuk Tuhan ada dalam rumah orang, tetapi tempat kediaman orang benar. Nah, siapa yang mau rumahnya diberkati Tuhan? Saya mau, saudara. Saya mau. Caranya gimana? Jadilah orang benar. Waktu saudara hidup benar, rumahmu diberkati. Tapi waktu kamu hidup fasik, rumahmu gak diberkati. Berkat Tuhan selain datang dalam hidup kita, datang di kantor kita, datang di pekerjaan, di usaha kita, datang juga di rumah kita. Katakan amin. Nah, next lagi. Sebenarnya ada banyak tanda-tandanya, tapi kita nanti akan bahas lagi. Dalam kekristenan, kutuk terjadi karena tidak memelihara ketetapan-ketetapannya. Ingat, ini firman Tuhan, bukan firman saya. Saya tidak bisa berfirman. Saya hanya bisa berkhotbah, berdoa buat saudara. Firman Tuhan ada ketetapan. Secara umum, Alkitab itu berisi perintah, dan hukum atau ketetapan, dan janji. Tapi seringkali yang kita ingat cuma apa? Janji. Kita lupa dengan perintah, dengan hukum dan ketetapan.
Yang kita ingat cuma apa? Makanya lagu rohani semua tentang janji kan? Tidak ada perintahmu kulakukan, tidak ada. Tapi janjimu seperti fajar pagi hari. Bagus lagunya. Tapi memang manusia ingatnya janji. Contoh, misalnya bapak yang di depan ini punya karyawan, bilang sama karyawannya, kalau tahun ini penjualanmu bagus, pekerjaannya bagus, aku kasih bonus 1 motor terbaik. Wow. Misalnya karyawannya Krista, mau nggak dapat motor? Mau ya? Yang terbaik, apa yang terbaik menurut kamu sekarang? Moge. Moge, motor gede. Motor gedenya apa? Kayaknya ke showroom nggak ada yang jual moge. Nah, motor gede apa misalnya? Ducati. Wih, luar biasa. Ducati. Harganya tahu nggak berapa? Sama, saya juga nggak tahu. Ya pokoknya mahal lah ya, ratusan juta itu kalau motor besar, paling murah, bahkan ada yang M. Lalu karena kamu dengar bosmu ngomong seperti itu, tidur kamu mikirin, tahun ini aku dapat mobil Ducati, ya kan? Bangun tidur kamu mikirin Ducati. Kamu kerja makan siang kamu mikirin Ducati. Tidur lagi mikirin selama terus, tapi kamu tidak bekerja dengan baik karena yang kamu pikirin cuma Ducati. Kira-kira begitu akhir tahun dapat Ducatinya nggak? Enggak. Karena kamu cuma mikir janjinya. Janji pasti ditepati. Bos aja pasti tepati janji, apalagi Tuhan. Amin. Tapi harusnya ketika sudah ada janji, yang kita pikirkan apa? Bagaimana supaya penjualan itu bagus? Bangun tidur kamu pikirkan itu, pas kerja kamu pikirkan itu, mau tidur kamu pikirkan itu. Oh iya, kalau aku mau dapat Ducati, penjualan harus bagus. Paham maksud saya? Demikian juga dengan janji Tuhan. Janji Tuhan gak usah dipikirkan. Tapi apa? Lakukan ketetapannya. Lakukan perintahnya, hidupi hukumnya, maka janji pasti datang. Amin. Amin ya? Jadi mari kita berlomba. Kalau orang tidak ikuti ketetapan, itu yang kutuk datang. Ya, coba kita baca. Ketetapan Tuhan itu firman, ya, mutlak dan amin. Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan. Nah, kita mulai dari yang sepele. Jangan engkau lupa memperkatakan. Saya mau tanya, tadi pagi bangun kita perkatakan apa? Aduh, hari Minggu ya, jauh kali gereja. Perkatakan itu atau terima kasih Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya Tuhan mau di mulut kita yang kita katakan apa? Taurat Tuhan. Apalagi merenungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Kemarin Tuhan hadapkan kehidupan dan keberuntungan, betul? Beruntung, betul ya? Di Maliaki, satu lagi kematian dan penderitaan. Jadi keberuntungan itu kehidupan, itu berkat. Tapi waktu tidak lakukan ketetapan Tuhan, kita cuma pikirkan janji. Ada yang salah. Ulangan 6. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Jadi anak-anak harus dengar bapaknya, dengar mamanya, bacakan Alkitab, omong firman Tuhan. Itu saja. Saya percaya sekali saudara, mau dunia zaman makin berat, Iran lawan Israel kah, Israel lawan siapakah,
Firman tetap firman. Kamu diam-diam, yang penting lakukan firman, Tuhan bisa berkati. Karena saya udah pernah bilang di akhir zaman yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi semua itu ada pernah terjadi di Alkitab. Kalau di Alkitab Tuhan pernah pelihara Elia di dalam gua Kerit, di tepi sungai Kerit, betul? Maka kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau terpaksa kamu mengalami itu, Tuhan akan pelihara engkau juga seperti Tuhan pelihara Elia. Amin. Iya. Tapi syaratnya apa? Jangan mau, Tuhan aku mau dipelihara Elia seperti Elia, tapi tidak mau pegang ketetapan Tuhan. Ajarkan sama anak-anakmu, bicarakan waktu engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau, banyak yang bilang, Pak Budi ini parah kali, masa di mobil pun baca Alkitab. Ayatnya, apabila engkau dalam, setiap hari di mobil kalau 4 pasal. Karena tidak ada ayatnya untuk mengerti. Baca, perkatakan. Merenungkannya kapan? Siang dan malam. Tapi baca di mana saja. Waktu kamu duduk, kamu berjalan, kamu berbaring, engkau bangun, bacakan. Mungkin khotbah seperti ini sudah jarang kita dengar. Tapi saya akan tetap beritahu karena saya imam. Saya bukan sekedar preacher. Kamu mau lepas dari kutub? Bacakan firman Tuhan. Enak tidak enak, itu ayatnya. Coba bilang baca enak, tidak enak saudara. Yang enak itu baca Kopingho. Tahu kan? Biro Sablen 212, itu enak. Apalagi? Saya Sailor Moon lah ini. Yang cewek-cewek. Ya kan? Itu yang enak, Dragon Ball ya. Enak itu bacaannya, gambarnya menarik. Tapi itu tidak mendatangkan berkat Bapak Ibu. Mau diberkati, baca, perkatakan. Klik lagi. Dikit lagi, saya lihat jam terus, tenang. Nah, jadi tidak pegang ketetapan. Kemudian kutuk terjadi, tidak setia. Tidak setia melakukan perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan harus setia. Setia itu continuously, terus menerus. Bukan hari ini lakukan, mut-mutan. Hatiku lagi enggak lah. Aduh enggak, lagi hatiku lagi kacau. Enggak lah dulu lah. Enggak bisa begitu saudara. Baik tidak baik lakukan. Itu namanya setia. Setia saudara. Jadi meskipun keras, perasaanmu lagi goncang, selama itu firman Tuhan, tunduk. Geserkan perasaanmu, lakukan firman Tuhan. Nah, ini namanya setia. Ketetapan yang sudah dipelihara dan dimengerti, dilakukan sebagai perintah dalam kehidupan. Apalagi, perintah setiap orang beda-beda. Nah, jadi setianya beda-beda. Kami yang imam, pasti lebih berat lah. Ya, dengan orang yang belum memangku jabatan imam, ya, anak kecil perintahnya belajar patuh dan taat terhadap orang tua. Tapi kalau sudah besar, perintahnya sudah beda lagi. Jadi setiap perintah itu ada tujuannya. Bagaimana mau lakukan perintah kalau nggak pernah dengar? Betul? Tema mana tema? Berdiri nak. Perintahmu yang biasa papi mami lakukan apa? Bersihkan tempat tidur, ya kan? Cuci piring, bisa dicuci piring. Apalagi masak nasi, nyapu. Itu dulu. Jangan suruh dia puasa 3 hari 3 malam. Penderitaan tiada akhir itu bagi dia, kan dia masih anak kecil. Tapi yang repot orang tua, anak kecil gak pernah disuruh bersihkan kamar, gak pernah disuruh cuci piring, gak pernah disuruh apa lagi? Masak nasi, potong tempe. Ini sudah belajar pakai pisau nih, potong cabai, potong bawang. Ya, meskipun beda-beda setiap orang ya. Tapi yang kecil, tiba-tiba nanti umur 25 tahun kita sudah kau setia sama Tuhan. Yang mana? Paham Bapak Ibu? Lakukan dari yang kecil. Tiba-tiba suruh dia kita berdoa puasa ke puncak 3 hari. Yang kecil dia nggak lakukan. Orang tua, hai Bapak Ibu yang masih punya anak kecil, ajarkan yang kecil-kecil dulu buat anakmu. Amin. Ajarkan dulu.
Supaya apa? Mereka belajar kehidupan. Jangan nanti udah besar terlambat. Kalau terlambat, saudara, aduh, ya, ada keluarga saya tidak akan sebut yang mana, masak air hangus. Pernah tahu masak air hangus? Jadi dia rebus air di dandang, dia tinggal tidur. Tidurnya 4 jam. Ya, sampai airnya kering, apa namanya itu? Pancinya bolong. Lalu minta maaf. Kalau dia orang kaya, baiklah. Saya pergi ke kampungnya di Cirebon. Aduh, lantainya dari tanah. Umur sudah 28 tahun waktu itu. Dimasak air hangus. Kalau orang kaya no comment. Dari kecil yang kerjakan pembantunya, asistennya, no comment kalau orang diberkati. Ini tinggal di kampung, masak airnya hangus. Sampai saya nginap. Akhirnya saya bilang, Bu, cara masak begini. Ini pendeta yang ngajarin masak nasi, saya yang ngajarin. Masak nasi itu bisa ada jurusan nasi baru, saudara. Sebelah kiri masih beras, tengah nasi benaran, kanan jadi bumbu. Hebat kan? Gimana tuh caranya dia masak? Jadi dalam satu wajan ada 3 model nasi. Kiri masih beras, tengahnya benaran, kanan bumbu. Hebat kan? Siapa yang bisa makan itu? Kebuangan masak ulang. Orang sudah dewasa, maaf kata, kehidupan juga bukan yang diberkati amat, tapi masak nasi tidak tahu. Goreng ikan, saudara, sebelah mentah, sebelah gosong. Gimana cara makannya? Sekali waktu dia goreng ayam, saudara, mantap. Pas coklatnya, coklat keemasan, kan gitu ya? Kita udah siap, puji Tuhan, akhirnya makan enak. Begitu dimakan, gak ada rasa. Lupa kasih garam. Bisa makan? Nggak bisa, saudara. Kalau nggak percaya coba tes. Kau masak ikan paling mahal, ayam paling mahal, jangan kasih bumbu apapun. Kau goreng, makan, saudara. Mau muntah. Itu air mata. Saya ajar beliau hampir setahun untuk masak. Ya, itu ada keluarga kami dulu lah. Tidak akan saya sebut keluarga apa. Jadi Bapak Ibu, ini untung juga. Karena dari kecil tidak diajar, akhirnya kurang ajar. Apalagi tidak dengar suara Tuhan, ya. Ulangan 28:15 tadi kita udah baca minggu lalu. Nah, sekarang ulangan 11. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Gara-gara tidak dengar, sehingga dengar yang lain. Gara-gara tidak dengar suara Tuhan, dengar yang salah. Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau salah dengar, maka dia akan menyimpang. Ya, tapi kalau dengarnya benar, maka tidak menyimpang. Jadi harus perhatikan apa yang kita dengar. Suara Tuhan itu rema, ya, baik waktu baca Alkitab atau dengar khotbah. Amsal 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Nah, ada hal-hal tertentu kadang kita membutuhkan bantuan dari orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Karena kadang Tuhan berbicara lewat hamba-hambanya. Konteks zaman dulu seperti ini, tapi zaman sekarang Tuhan juga bisa bicara langsung dengan kita. Tapi konteks itu kita bisa pakai ketika kita membutuhkan pertolongan. Amin. Nah, apalagi Mazmur 119, firman-Mu itu pelita bagi terang bagi jalanku. Jadi kalau saudara tidak suka firman, bagaimana ada pelita di kakimu? Kalau saudara tidak suka firman, bagaimana ada terang di jalanmu? Saudara, memang sepertinya waktu kamu baca Alkitab, dengar firman, renungkan firman, sepertinya tidak berfaedah saat kamu lakukan. Tapi percayalah itu berfaedah seumur hidup. Amin. Karena dia bukan dampak yang seketika, dia dampak yang lama. Seperti saudara menanam pohon. Ada orang tanam pohon langsung besok petik buahnya, ada? Pohon itu butuh waktu. Mangga saja 3-4 tahun baru berbuah. Betul? Apalagi kalau yang kau tanam pohon durian. Wah, 10 tahun baru berbuah.
Demikian juga baca Alkitab, Bapak Ibu. Ya, kenapa orang malas baca Alkitab? Jangan-jangan ada kutuk. Ya, saya pikir slide kita sampai hari ini, saya akan bersaksi kepada saudara supaya mengerti. Kemarin saya ada mendoakan satu keluarga, saudara. Jadi dia minta didoakan rumahnya, karena di rumahnya dia merasa ada gangguan-gangguan, ada pintunya bisa buka sendiri, horor nggak? Jendelanya buka sendiri, ya kan? Apalagi, tapi dompetnya nggak ada yang buka sendiri. Kalau dompet ketahan, terus ada bunyi-bunyi jatuh di atas, segala macam. Singkat cerita, kami cari waktu, kami pergi melayani keluarga ini. Setelah dilayani ada banyak hal, tiba-tiba Roh Kudus taruh di hati saya, ambil mbaknya. Jadi mengenai keluarga ini udah ya, selesai. Mbaknya kebetulan saudara kita dari Kedar, ya. Kedar tahu ya? Namamu siapa? Si ini. Orang apa? Orang ini. Saya tidak akan sebut supaya enak ya. Oh, orang itu. Kamu biasa diganggu? Iya Pak. Dia ketok-ketok di pintu depan saya. Oh. Terus dia modelnya, lihat Pak. Oh. Modelnya gimana? Putih. Cantik nggak? Kayaknya. Mau ikut nggak? Enggak. Katanya cantik. Jadi saya ajak bercanda. Oke. Terus mamamu bisa lihat juga ya? Kok tahu? Sering lihat ya? Iya. Punya anak? Punya. Anakmu juga ya? Iya. Jadi mama, kamu, anak. Keren ya? Iya. Nah, lalu saya kasih tahu, nanti besok-besok kalau ada kamu dengar seperti itu, bilang, Yesus tolong saya. Tapi kan saya belum, enggak apa-apa. Saya disuruh kamu Kristen, saya bilang kalau saya akan datang, Yesus tolong saya. Mau? Mau Pak. Karena kalau tidak, nanti dia datang sama kamu. Iya Pak, betul. Mama saya udah kasih tahu, saya disuruh pulang karena takut nanti dia tidurin saya. Jadi saudara, setan itu bisa menghamili orang. Saya kasih tahu saudara. Nah saudara yang kita doakan ini keluar dari kaget. Masa? Iya. Lalu saya bilang sama Mbak nih, kamu ngerti juga ya? Iya Pak. Kami dikasih tahu karena dia terbuka. Setan yang perjanjian nenek moyang kami itu bisa bikin orang hamil. Jadi ketahuan ya. Jadi setan yang ada di rumah itu bukan setan dari rumah itu saja, tapi setan yang ikut pembantunya. Jadi kita orang Kristen harus ngerti, nggak semua kalau pembantumu bilang ada setan benar-benar karena setan, jangan-jangan karena pembantumu. Harus baik-baik itu, paham? Nah, lalu saya mulai bercerita bla bla bla. Dulu kami pernah doakan seorang ibu yang punya anak dari Nyi Roro Kidul kan. Lalu pas cerita, oh benar Pak, benar. Kalau di kampung kami anaknya dari sini-sini. Itu yang saya takut, malam itu kadang saya seperti digerayani. Nah ini kan sudah satu kenyataan. Siapa nih yang mau jadi imam? Kalau jadi pengkhotbah banyak. Siapa yang mau jadi imam melepaskan orang-orang yang terikat kayak itu? Siapa? Halo? Lalu begitu kan, mau didoakan? Mau Pak. Padahal sudah mau pulang ini. Lalu kita doakan. Saya tanya, bagaimana? Kepala panas? Panas Pak, panas sekali. Saya bilang, jangan-jangan kamu demam. Enggak Pak, benar panas. Cuma saya close, karena sudah capek saya. Nanti kalau tumpang tangan lagi, manifestasi repot kita. Masalahnya dia mau terima atau tidak, itu Tuhan kita Yesus Kristus. Kan gitu ya. Jangan memberikan barang berharga kepada anjing, gitu ya. Jangan berikan mutiara kepada babi. Tidak mau saya. Kau harus terima Yesus dulu, baru dipulihkan. Katakan amin. Kadang kita jual minyak urapan, tidak percaya, itu memberi mutiara kepada babi. Percaya aja kalau sembuh, jadi jimat. Nggak boleh begitu. Firman Allah itu lebih dari mutiara, lebih dari barang berharga. Jangan kasih kepada babi, jangan kasih kepada anjing. Itu artinya jangan kasih kepada orang yang tidak menghormati firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu masih lanjut. Minggu depan kita akan lanjut
Tapi hari ini kira-kira kutuk itu banyak sekali. Dan kutuk, ingat, kutuk bukan setan, tapi kutuk adalah tanda. Kutuk suasana ilahi. Jadi kalau orang diikutin setan itu kutuk. Kalau orang tidak dalam Yesus bisa lihat setan, itu kutuk. Nah, di sini ada ya, nggak perlu kita sebut karena direkam ya. Ada anak muda yang biasa lihat setan ya, tapi kita nggak lihat lagi kan. Berdiri dulu nak, nggak usah sebut namanya. Berdiri dulu saya. Iya kamu lah, kamu yang paling cantik itu. Iya kamu. Kamu iya. Nah, dari kecil. Nah, jadi kita nggak usah sebut nama, duduk saya. Jadi saya sudah ke rumahnya, didoakan. Dia pernah mati ya, mati suri, pernah mati. Nah kalau dia pergi ke satu tempat yang adalah preacher yang adalah perform, nggak akan bisa dibebaskan. Puji Tuhan, kalaupun masih kadang-kadang datang itu setannya cuma iseng doang, tinggal prosentil doang kan. Lihat wajahnya udah tambah cantik, coba berdiri lagi aduh kamu. Iya kamu berdiri lagi. Tambah cantik kan? Tepuk tangan lah. Dia sebentar lagi mau dibaptis. Kan semoga nanti pas tanggal 5. Cuma kan kita cek dulu kolam renangnya boleh nggak? Kalau nggak boleh berarti tanggal 6. Kan gitu ya. Tanggal 5 kita acara, tanggal 6 kita baptis di tempat yang biasa. Kalau bisa kan itu keputusan di tangan kolam renang ya, bukan di tangan siapa. Kalau mereka boleh kita baptis. Sekalian acara. Kalau nggak boleh ya di tempat biasa yang kemarin anak-anak muda dibaptis. Ya datang sudah. Nah, saya tidak akan ceritakan apa intinya, itu dari nenek moyang. Amin. Ini dari nenek moyang. Termasuk icingnya juga kan, icingnya coba begini. Cantik nggak? Cici. Tapi sekarang sudah dibebaskan. Amin. Ini yang perlu saudara tahu. Nah, kalau ada yang masih lihat-lihat setan, segera kasih tahu, daftar untuk didoakan. Nah, kecuali saudara terbiasa berdoa lalu lihat setan, jangan takut, berarti Tuhan mau melatih Anda. Amin. Tapi kalau belum biasa berdoa, masih muda, tapi dikit-dikit lihat setan, dikit-dikit dengar suara setan, ketakutan, nah ini yang tidak boleh saudara. Amin. Jadi saya rasa itu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Besok yang akan lebih keras, bukan lebih keras, lebih tegas, karena kita akan bagaimana lepas dari kutuk. Ya, memang pelan-pelan belajar seperti ini. Minggu depan kita akan belajar lagi